sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam Morning Call. Saya Pendeta Ivona Agustin Indrayani yang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Efata Batu Kajang dan dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di Pos Pelkes Pancaran Kasih di Muara Kate. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, dan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan kita, dan apapun yang akan kita lakukan pada hari ini, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada hari ini semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan bahkan membaca firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kami, agar kami sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi senantiasa diarahkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Diberikan judul perikop, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, hari ini kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam bacaan Alkitab di dalam kitab Kolose. Dan sahabat GPIB, bacaan kita hari ini merupakan ilustrasi bagaimana prinsip-prinsip dari hidup dalam Kristus yang dapat diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam hidup rumah tangga. Di bagian ini kita bukan hanya dapat melihat bagaimana sebuah rumah tangga Kristen berfungsi dengan baik, tetapi juga bagaimana rupanya masyarakat Kristen mula-mula pada saat itu, yakni gereja mula-mula yang terdiri atas orang-orang kaya maupun orang miskin dalam jumlah yang lebih banyak, tuan maupun hamba ada di dalamnya. Perilaku rumah tangga merupakan pokok yang banyak dibahas di kalangan penulis Yahudi maupun non-Yahudi. Dan tampaknya pokok ini merupakan pokok yang umum dalam tulisan-tulisan Paulus. Paulus menekankan adanya hubungan hak dan tanggung jawab secara timbal balik dalam hidup rumah tangga. Dan ciri khas Kristiani ialah ketika kita mampu memotivasi orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kesatuan dalam Kristus tidak meniadakan keragaman fungsi dan status dalam dunia, orang Kristen maupun orang bukan Kristen, tua maupun muda, harus memperhatikan adat istiadat dan tatanan sosial yang baik, apalagi jika dia menjadi seorang pemimpin. Sekalipun demikian, orang Kristen dimotivasi oleh hubungannya dengan Kristus dan tanggung jawabnya kepada Allah. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tunduknya seorang istri hendaknya ditanggapi dengan kasih, yaitu yang berasal dari suaminya juga. Kasih di sini yang dimaksud adalah bukan sekedar rasa sayang, tetapi suatu perhatian yang baik terhadap seluruh kesejahteraan yang dirasakan dan dialami oleh seorang istri.
Oleh sebab itu, bacaan kita pada hari ini mau mengingatkan kita dalam hidup rumah tangga kita, selayaknya kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengendalikan apa yang kita ucapkan kepada orang lain, bahkan kepada suami, istri, dan anak-anak kita, namun kita tidak bisa mengatur perasaan mereka. Kita tidak bisa mengatur mereka harus senang, mereka harus bahagia, mereka harus melakukan apa yang merasakan apa yang juga kita inginkan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang mampu mengendalikan lisan kita, ucapan kita, mari kita mengatakan atau mengucapkan segala sesuatu dengan penuh kasih. Orang itu bisa kecewa, sakit hati, bahkan yang paling parah menjadi orang yang pendendam, dan itu mengakibatkan orang itu akan merasakan tawar hati. Kalau orang sudah merasakan tawar hati, maka akibatnya orang tersebut akan mengalami hal-hal yang membuat dia tidak semangat lagi. Contohnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tawar hati ini memiliki 90 kata yang sama artinya, dan apa yang dikandung dalam kata tawar hati ini tidak ada satupun yang berdampak baik dalam kehidupan manusia. Karena ketika seseorang sudah tawar hati, ia hanya akan merasakan patah semangat atau hanya akan mengalami semangat yang mati atau tidak semangat dalam melakukan pekerjaan apapun. Nah, inilah yang berbahaya jika terjadi dalam hidup rumah tangga atau bahkan dalam persekutuan gereja. Ini yang harus kita hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga kita justru membuat anggota keluarga kita menjadi tawar hati. Kita terlalu keras terhadap istri kita terlalu keras terhadap anak-anak kita, bahkan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat suami, istri, anak-anak kita terluka. Dan itu hanya akan menyebabkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kita justru semakin banyak, bukan semakin berkurang. Nah, hal ini sudah sangat sering terjadi. Adapun hal-hal yang kita ucapkan secara lisan, baik kepada suami, istri, dan anak-anak kita, bahkan juga kepada keluarga kita, bahkan kepada orang lain sekalipun, mari kita sangat berhati-hati dalam mengucapkannya. Sudah banyak kasus-kasus orang yang melakukan kejahatan dengan alasan karena sakit hati, karena mendengar ucapan-ucapan yang ditujukan kepadanya, yaitu dengan cara dia dihina, dia direndahkan, bahkan dia dihakimi. Dan sehingga ia bertekad atau tega melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Nah, hal ini yang harus kita sangat berhati-hati, sahabat GPIB, dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, baik kita sebagai seorang istri, baik kita sebagai seorang suami, maupun kita sebagai anak-anak. Mari kita belajar untuk berkata, mari kita belajar untuk mengucapkan segala sesuatu sehingga perkataan kita, lisan kita tidak menyakiti sesama kita. Mari sahabat GPIB, kita selalu mawas diri terhadap ucapan kita. Jangan sampai perkataan kita melukai sesama kita, bahkan menjadikan orang lain menjadi tawar hati. Sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, mari kita juga semakin berhikmat. Bahkan dalam menggunakan alat-alat komunikasi, jangan kita menggunakan alat-alat komunikasi untuk merendahkan orang lain, untuk menghina orang lain, atau bahkan untuk menyakiti orang lain. Tetapi gunakanlah alat-alat yang ada untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Boleh kita semakin canggih,
Tapi mari kita gunakan alat-alat modern sekarang ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga tidak ada orang yang merasakan sakit hati atau merasa dilukai oleh perkataan dan tindakan kita. Maka dalam segala hal, baik dalam ucapan tindakan, kita senantiasa menghadirkan damai sejahtera, sukacita, dan tidak ada lagi orang-orang yang merasakan tawar hati terhadap kehadiran kita, bahkan terhadap ucapan kita. Jangan menyakiti hati sesamamu, kasihilah mereka dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kita boleh menjalankan kehidupan kita pada hari ini dengan menjadikan hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tawar hati, tetapi yang ada adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan penuh semangat melakukan kasih, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari sahabat GPIB, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan segala hal dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini Tuhan jadikan indah, dan kami yakin hari ini kami akan menjalani seluruh kehidupan kami dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Sehingga ketika kami dalam hidup rumah tangga kami bersama dengan suami, bersama dengan istri, anak-anak kami, orang tua kami selalu menghargai mereka, kami selalu menjadikan mereka orang-orang yang kami kasihi, dan kami boleh bertutur kata dengan baik dan tidak menyakiti sesama kami, bahkan juga anggota keluarga kami. Kami percaya tangan Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami, baik kami yang bekerja di ladang, baik kami yang bekerja di perkantoran, baik kami juga yang bekerja di perusahaan, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan, dengan segala jabatan dan juga tanggung jawab kami. Tuhan berkati kami senantiasa pada hari ini, sehingga setiap apa yang kami katakan, setiap apa yang kami ucapkan, boleh memberkati banyak orang yang mendengarkannya. Kami percaya tangan Tuhan yang akan memberkati seluruh kehidupan kami, bahkan kami dimanapun kami berada, baik kami yang ada di desa maupun kami yang ada di kota, kami seluruh pendeta GPIB yang ada di pos Pelkes maupun mereka yang ada di kota, Tuhan berkati sertai ya Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada. Bahkan di mana di bulan-bulan ini ya Tuhan, kami juga melaksanakan peneguhan majelis jemaat masa tugas 2022-2027. Tuhan berkati setiap kami semua ya Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami yang baru. Tuhan berkati kami semua sebagai majelis jemaat, sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyakiti sesama kami ya Tuhan, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya kami selalu membawa damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang akan selalu menyertai seluruh hidup kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami yang saat ini bergumul akan kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, kehidupan sekolah anak-anak kami, Tuhan tolong berkati kami semua ya Tuhan dalam pergumulan kami, sehingga setiap apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan menjawab pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang akan selalu ada, memberkati dan menyertai kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur akan segala berkat yang Tuhan berikan, dan kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.